Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 24 Maret 2021 dengan episode Opah dan Omah. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Current Account Balance yang turun dari sebelumnya minus 180,9 billion dolar menjadi minus 188,5 billion dolar. Kemudian ada dari US New Home Sales yang turun dari sebelumnya 948k menjadi 775k. Sementara month on month turun dari sebelumnya 3,2% menjadi minus 18,2%. Kemudian ada dari US Richmond Fed Manufacturing Index yang naik dari sebelumnya 14 menjadi 17. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Rukun Raharja Tbk atau Raja yang bakal meminta persetujuan pemegang saham untuk melakukan kerjasama operasi dengan PT Pertamina Gas atau Pertagas di proyek pipa Rokan dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP yang mencatatkan pertumbuhan penjualan neto konsolidasi sebesar 10% menjadi 46,64 triliun rupiah dari 42,30 triliun rupiah pada tahun lalu dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Protek Mitra Perkasa Tbk atau OASA yang mencatat penurunan pendapatan di sepanjang tahun 2020 menjadi 1,21 miliar rupiah dibanding realisasi pendapatan tahun sebelumnya sebesar 16,87 miliar rupiah dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 48 poin atau 0,77% ke level 6.252. Sektor industri dasar, properti infrastruktur, perdagangan aneka industri konsumsi, pertambangan bergerak negatif dan menjadi kontributor pada penurunan IHSG. Sementara dalam satu pekan terakhir, investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 21 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Opah dan Omah. Powell mengatakan kemarin bahwa harga berpotensi mengalami kenaikan tahun ini, di mana didorong oleh pandemi yang mulai mereda, sehingga mendorong masyarakat Amerika untuk melakukan konsumsi. Namun meskipun masyarakat melakukan konsumsi, bukan berarti akan mendorong inflasi ke titik yang tidak diinginkan. Powell mengatakan di hadapan jasa keuangan DPR bahwa dirinya mengharapkan inflasi mengalami kenaikan tahun ini. Namun meskipun inflasi mengalami kenaikan tahun ini, namun nilainya tidak akan terlalu besar atau persisten. Powell muncul di hadapan komite bersama dengan Menteri Keuangan Janet Yellen sebagai bagian dari pengawasan Kongres atas tanggapan pemerintah terhadap situasi dan kondisi pandemi. Perekonomian Amerika apabila dinilai secara luas diperkirakan akan mengalami kenaikan dalam kurun waktu beberapa bulan mendatang, berkat vaksinasi yang terus dilakukan dan didorong oleh percepatan. Dalam proyeksi perekonomiannya, The Fed mengatakan bahwa perekonomian akan tumbuh sebesar 6,5% pada tahun 2021 dan akan menjadi kenaikan tercepat sejak tahun 1983 silam. Inflasi sendiri akan terlihat pada kisaran 2,4% pada tahun 2021. Ketika Powell pidato terkait dengan inflasi yang akan mengalami kenaikan, namun tidak bernilai besar, imbal hasil US Treasury kembali mengalami penurunan. Tentu hal ini menjadi salah satu sentimen positif bagi pasar saham dan obligasi dalam negeri hari ini. Powell mengatakan bahwa inflasi yang rendah dan berkepanjangan di seluruh dunia akan memberikan kontribusi terhadap inersia yang akan menjaga tekanan harga untuk tetap terkendali. Sejauh ini, bauran kebijakan fiskal dan moneter masih menjadi perhatian utama bagi pelaku pasar dan investor. Dalam program ekonomi yang dibuat Biden tahun ini, Biden ingin mendorong pemberian pajak yang lebih tinggi kepada mereka yang berpenghasilan $400.000 setahun, sehingga hal tersebut dapat mengatasi ketidaksetaraan. Biden sendiri tidak hanya ingin mendorong masalah pajak nih bosku, melainkan juga sedang mendorong stimulus berikutnya senilai $3 triliun untuk dapat dimasukkan dalam program perekonomian jangka panjang yang akan mengikuti undang-undang pandemi senilai $1,9 triliun. Dana sebesar itu nantinya akan digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan perubahan iklim yang sebelumnya sempat tertunda karena satu dan lain hal. Pemerintah juga akan fokus terhadap sektor go green dengan mencari dana sebesar $400 miliar untuk perihal tersebut.
Dalam program tersebut, dananya akan didapatkan dari peningkatan pajak terhadap masyarakat yang memiliki pendapatan terbesar. Stimulus tersebut berpotensi akan dibagi menjadi dua dengan nilai keseluruhan 2 hingga 4 triliun dolar dan akan dibuat terpisah lebih dari satu paket nantinya. Setelah Powell yang menyampaikan pendapat, Yellen pun juga melengkapi Powell nih bosku, dengan mengatakan bahwa mereka sepakat terhadap penilaian aset yang mengalami peningkatan di pasar, namun bukanlah alasan untuk membuat kita menjadi khawatir. Yellen sendiri mengatakan bahwa dirinya yakin bahwa stabilitas di sektor keuangan akan mengalami pemulihan karena perekonomian Amerika yang mulai pulih. Yellen mengatakan bahwa kenaikan valuasi aset secara metrik historis merupakan salah satu bentuk keyakinan dari efek vaksinasi yang berjalan dengan sangat cepat dan perekonomian akan mulai kembali kepada jalur utamanya untuk pemulihan. Yellen menambahkan, meskipun harga aset mengalami kenaikan, namun yang terpenting adalah regulator memastikan bahwa sektor keuangan tetap tangguh, kuat, dan memastikan bahwa pasar bekerja dengan baik. Powell juga mengatakan bahwa mereka akan mulai melakukan pengurangan pembelian aset setelah mereka yakin bahwa perekonomian telah mengalami kemajuan substansial lebih lanjut, didukung oleh lapangan kerja yang penuh dan inflasi yang mendekati target Fed yaitu 2%. Dan apabila hal tersebut sudah terpenuhi, maka The Fed akan berkomunikasi dengan baik sebelum The Fed akan melakukan pengurangan program pembelian obligasinya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari harapan. Kenaikan dari harga batu bara dalam beberapa bulan terakhir menjadi perhatian para pelaku pasar. Hal tersebut seiringan dengan naiknya permintaan setelah pengetatan aktivitas pabrik sebagai dampak dari lockdown di beberapa negara. Jika mengacu pada data historis, harga batubara acuan telah naik 24,56% dalam satu bulan terakhir dan 16,94% sejak awal tahun. Kenaikan dari harga batubara acuan tentunya menjadikan katalis positif bagi kinerja emiten maupun pendapatan ekspor. Di satu sisi, kenaikan harga batubara dinilai dapat memicu naiknya inflasi. Jika mengacu pada kebutuhan listrik dalam negeri, lewat kebijakan DMO baik batubara maupun B30 menjadi langkah pemerintah guna menekan impor bahan bakar dan menjaga stabilitas harga dalam negeri. Untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri, pemerintah mewajibkan pemegang IUP, IUPK, dan PKP2B memenuhi Domestic Market Obligation atau DMO sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batubara yang disetujui. Harga jual batubara demi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dipatok $70 per metric ton free on board atau FOB vessel. Kenaikan harga batubara yang saat ini di atas $70 per ton memberikan manfaat yang lebih bagi kebutuhan listrik nasional. Penentuan harga jual batubara pada sektor ketenaga listrikan dimaksudkan untuk menjamin PLN dapat membeli batubara dalam negeri sesuai kemampuan finansialnya, tanpa ada tambahan subsidi dan kenaikan tarif dasar listrik. Besaran harga jual batubara untuk kelistrikan sebesar $70 per metrik ton tersebut telah mempertimbangkan kelayakan ekonomi perusahaan pertambangan agar dapat beroperasi secara berkelanjutan. Apabila ditentukan lebih rendah dari HBA $70 per metrik ton, diperkirakan akan terjadi potensi kecenderungan ekspor yang akan menimbulkan kelangkaan batubara dalam negeri. Berdasarkan data Minerbawan Data Indonesia atau MODI, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, DMO batubara pada 2021 ditetapkan sebesar 155 juta ton, tidak berubah dari target 2020 yang juga 155 juta ton. Pasalnya target produksi batubara pada 2021 juga tidak berubah dari 2020 yakni 550 juta ton. Namun realisasi DMO batubara pada 2020 baru mencapai 69,97% dari target atau sebesar 108,45 juta ton. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.160 hingga 6.322. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Wood, kemudian yang kedua ada dari Antam, dan yang ketiga ada dari TBLA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ICBP atau PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang mencatatkan pertumbuhan penjualan neto konsolidasi sebesar 10% menjadi 46,64 triliun rupiah dari 42,30 triliun rupiah pada tahun lalu. Sepanjang 2020 perusahaan berhasil membukukan pertumbuhan penjualan sebesar 10% jika dibandingkan tahun 2019. Bertumbuhnya penjualan di tengah kondisi ketidakpastian akan wabah yang terjadi tahun ini tentunya menjadi perhatian manajemen. Namun dengan kekuatan brand yang dimiliki oleh perusahaan dan model bisnis terintegrasi yang tangguh serta jaringan distribusi yang luas mampu menjaga penjualan perusahaan. Hal ini tidak terlepas dari peran manajemen dalam menghadapi tantangan dan peluang baru dalam mempertahankan daya unggul brandnya.
sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 8.600 dan tingkat probabilitas sebesar 40%. Kemudian yang kedua ada dari KF atau PT Kimia Farma Tbk yang mengalokasikan capex 500 miliar rupiah untuk kembangkan layanan kesehatan digital. Di tahun 2021, manajemen perusahaan akan mengembangkan layanan kesehatan digital dengan menyediakan belanja modal sebesar 500 miliar rupiah. Langkah tersebut tentunya akan membantu memberikan kontribusi pada pendapatan perusahaan. Pengembangan layanan di mana memanfaatkan perkembangan teknologi dengan mengusung platform layanan mobile. Sejumlah fitur menarik yang dapat diakses melalui para penggunanya, seperti untuk melakukan pembelian produk kesehatan juga akses layanan kesehatan bagi pelanggan yang membutuhkan, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 2.800 dan tingkat probabilitas sebesar 70%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 2.750 dan tingkat probabilitas sebesar 72%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.